tenaga kesehatan terapis gigi dan mulut. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana pentingnya untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut di lingkup masyarakat, khususnya di Indonesia. Sebelum kita membahas tentang pentingnya kesehatan gigi dan mulut, tentunya teman-teman dan sobat sehat lainnya pasti berpikir bahwa apa sih pentingnya ini tentang kesehatan gigi dan mulut? Nah, ada satu hal yang tidak disadari oleh teman-teman dan sobat sehat lainnya, bahwa pentingnya kesehatan gigi dan mulut ini itu akan berdampak pada diri kita sendiri, di mana hal lain yaitu kepercayaan diri. Kepercayaan diri kita untuk berhadapan dengan seseorang, berbicara, dan lain sebagainya. Terutama pada kondisi vital kesehatan kita. Nah, banyak hal tentang kesehatan tubuh kita ini itu berdampak dari kesehatan gigi dan mulut kita. Kok bisa? Jelas, karena apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi sehari-hari itu akan melalui mulut, dimana pengunyahan dan makanan yang kita makan itu akan dicerna oleh mulut dan akan disalurkan ke seluruh tubuh. Teman sobat sehat lainnya, teman-teman harus pahami bahwa kelalaian terhadap merawat gigi dan mulut ini juga akan mengalami dampak yang sangat-sangat negatif, dimana yang pertama stroke dan yang kedua adalah diabetes, dan masih banyak lainnya. Nah, sebelum itu kita akan melihat data kesehatan gigi dan mulut Pusdatin yang diupdate pada September 2019 yang terbaru. Menurut The Global Burden of Disease Study yang terakhir 2016, bahwa penyakit karies atau lubang gigi, nah, penyakit ini adalah penyakit yang dialami dari hampir setengah populasi penduduk dunia, sekitar 3,58 miliar jiwa. Oh my god! Wow! Sedangkan pada penyakit gusi atau periodontal, dia pada urutan ke-11 yang paling banyak terjadi di dunia. What? Sedangkan pada Asia Pasifik, kanker mulut dia menjadi ketiga jenis kanker yang banyak diderita. Oh hell no! Khusus di Indonesia sendiri, berbicara tentang data dari Riskesdas, di mana hasil riset kesehatan dasar 2018 terbaru, itu proporsi terbesar penyakit yang diderita oleh penduduk Indonesia sendiri ialah gigi berlubang atau rusak ataupun sakit. Itu sekitar 45,3%. Nah, sedangkan penyakit kesehatan gigi dan mulut yang mayoritas dialami oleh penduduk Indonesia ialah gusi bengkak atau keluar bisul, dalam hal lain abses, itu sekitar 14%. Namun ternyata mayoritas penduduk Indonesia, di mana 94,7% itu memiliki perilaku sadar atau menyikat gigi yang baik setiap hari. Namun
Dari itu hanya ada sekitar 2,8% yang menyikat dengan waktu yang benar, yaitu minimal 2 kali sesudah makan pagi dan sebelum tidur. Kita masih berbicara tentang data ya. Data menurut Riskesdas itu berdasarkan kelompok umur, di mana kelompok umur persentase tertinggi itu jatuh pada kelompok umur 15 sampai 24 tahun, itu sebanyak 98,5%, dengan persentase waktu menyikat gigi yang benar sekitar 2,3%. Sedangkan persentase terendah kelompok umur ada pada 65 tahun ke atas, itu sekitar 71%, dengan persentase menyikat gigi yang benar itu sekitar 2,9%. Sedangkan berdasarkan pendidikan, khususnya penduduk Indonesia, itu semakin tinggi pendidikannya maka semakin baik pula perilaku sadar atau menyikat giginya. Adapun persentase perilaku sadar atau menyikat gigi yang baik pada kelompok tamat D1, D2, D3 dan S1 itu sekitar 99,2%, dengan persentase waktu menyikat gigi yang benar hanya sekitar 6,2%. Nah, sedangkan itu sebaliknya pada kelompok tidak sekolah itu sekitar sebesar 82,1%, dengan waktu menyikat yang benar 1,7%. Lalu muncul pertanyaan bahwa kita kan di Indonesia banyak tenaga kesehatan gigi dan mulut, banyak dokter gigi, banyak perawat gigi, terapis gigi dan mulut. Ya betul. Tapi kita kembali merujuk kepada data Riskesdas, di mana kondisi tenaga kesehatan gigi dan mulut di Indonesia secara nasional masih belum merata. Hanya ada sekitar 42,46% dari total sekitar 9.825 puskesmas. 2018 update terbarunya itu sebanyak 57,6% penduduk Indonesia bermasalah dalam kesehatan gigi dan mulut. Tapi hanya ada sekitar 10,2% yang mendapatkan perawatan oleh tenaga medis gigi dan mulut. Nah, berdasarkan kelompok umur, proporsi terendah masalah kesehatan gigi dan mulut itu pada umur 3 sampai 4 tahun sebanyak 41,1%, dengan 4,3% telah mendapat perawatan oleh tenaga kesehatan medis gigi dan mulut. Kembali lagi, intinya agar tidak lalai lagi dalam menjaga kesehatan gigi dan mulut, semoga hal-hal ini akan lebih mendorong teman-teman semua dan sobat sehat lainnya dimanapun berada, bahwa penyakit-penyakit yang dapat mengintai gigi dan mulut kita dan juga seluruh tubuh kita, dimana yaitu antara lain bau mulut, radang gusi, gigi sensitif, gigi berlubang, pembengkakan dalam jaringan jantung, diabetes, dan masih ada lain-lain. Jadi teman-teman dan sobat sehat lainnya, setelah mengetahui dampak negatif dari kelalaian dalam menjaga kesehatan gigi dan mulut, yuk mari menjaga kesehatan gigi dan mulut kita mulai hari ini. Nah, adapun upaya dan target dari Kementerian Kesehatan pada tahun 2015 lalu sudah menetapkan suatu aksi nasional pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang dimana menuju Indonesia bebas karies pada tahun 2030 mendatang, yang dimana merupakan rekomendasi oleh WHO itu sendiri.
Adapun indeks penilaian, di mana itu bisa dikatakan DMFT, di mana penilaian tentang lubang gigi yang sudah dicabut dan gigi yang sudah ditambal. Ini dapat menjadi penilaian target Indonesia bebas karies di 2030 mendatang, di mana target indeks DMFT anak kelompok umur 12 tahun harus mencapai nilai 1. Namun, terakhir pada 2018, rata-rata indeks DMFT di Indonesia adalah 7,1. Pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada tahun 2020 pada kelompok umur yaitu mencapai 4,1. Nah, angka ini masih sangat jauh untuk menuju target run pelayanan kesehatan gigi dan mulut bebas karies pada tahun 2030 mendatang. Dalam rangka mewujudkan Indonesia bebas karies pada tahun 2030, Kementerian Kesehatan meluncurkan sebuah komite kesehatan gigi dan mulut pada tanggal 10 Desember 2019 yang terdiri dari unsur Kementerian Kesehatan, Pendidikan Kedokteran Gigi, kolegium, organisasi profesi, dan pakar. Adapun strateginya antara lain yaitu meningkatkan upaya promotif dan preventif kesehatan gigi dan mulut, dimulai dari masyarakat sendiri atau mandiri, dari janin hingga lansia, dan peningkatan usaha kesehatan gigi dan mulut, sekolah, dan masyarakat. Yang kedua, memastikan ketersediaannya pelayanan kesehatan gigi dan mulut di fasilitas kesehatan tingkat pertama hingga tingkat lanjut. Dan yang ketiga, yaitu memastikan tersedianya sarana dan prasarana sesuai standar kesehatan gigi dan mulut yang kompeten. Yang terakhir, mewujudkan kemitraan yang berdaya guna tinggi dan memastikan ketersediaan dana yang proporsional dalam program. Nah, untuk teman-teman dan sobat sehat lainnya dimanapun teman-teman berada, adapun tips-tips tentang kesehatan gigi dan mulut nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Tentunya kita akan mengangkat beberapa topik tergantung dari teman-teman dan sobat sehat inginkan. Silahkan di komen, nanti akan kita baca dan menentukan topik apa yang akan kita bahas dan tips apa yang akan kita berikan untuk teman-teman dan sobat sehat lainnya. Nah, mungkin untuk kesempatan kali ini cukup sampai di sini, dan khusus untuk teman-teman dan sobat sehat lainnya, ayo tingkatkan kesadaran diri kita untuk kesehatan gigi dan mulut. Dan teman-teman dan sobat sehat lainnya, silahkan like, subscribe, dan komen video ini agar mendapatkan tips-tips kesehatan gigi dan mulut. Saya Andian Nasri, izin pamit, sekian dan terima kasih.